Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, kalau baik. Sekarang kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin pada hari ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabitullah wabi islamina. Wabitullah wabi islamina. Wabi muhammadin ya Rasulullah. Wabi muhammadin ya Rasulullah. Wabi ismi ilmazmi firman. Wabi ismi ilmazmi firman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini hadir semua? Siapa yang bisa hadir? Kelompok ini? Ada yang bisa hadir? Hadir semua ini hadir. Hadir di sini. Siapa? Febriani yang tidak hadir ya. Baik, kalau satu orang yang tidak hadir tidak apa-apa, kita bisa melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Udah siap untuk belajar? Siap. Semangat untuk belajar? Semangat. Baik, alhamdulillah ya. Sekarang kita pada pertemuan kali ini ya, akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bagaimana cara bentuk-bentuk interaksi sosial? Coba perhatikan. Pernah kalian melihat misalnya orang kerja bakti di kampung ini kan ada orang yang kerja bakti biasanya, kan? Ada kan? Ada melihat misalnya orang yang kawin campur. Kawin campur maksudnya adalah pernikahan antara lain suku, misalnya kan? Itu namanya percampuran. Pernikahan antar suku. Kemudian pernah melihat pertandingan sepak bola? Nah, itulah yang akan kita bahas. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Semua ruangan sudah siap kan? Jadi kelihatan tidak apa yang ada di depan? Jelas? Jelas. Coba kita perhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Penting, ini yang paling penting, ya, tujuan pembelajaran. Karena ini yang kita capai. Lihat, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat satu, jelas pasti dari belakang kelihatan kan? Menjelaskan bentuk-bentuk proses asosiatif dengan benar dan bertanggung jawab. Tujuan yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk proses asosiatif dengan benar dan bertanggung jawab. Ya, menganalisis proses asosiatif dengan benar dan penuh tanggung jawab. Saya sengaja menyebutnya pelan-pelan supaya bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, yang keempat, menyajikan hasil diskusi tentang penjelasan bentuk proses asosiatif dan analisis tentang bentuk-bentuk proses disosiatif dalam bentuk laporan presentasi di depan kelas. Nah, nanti kalian akan diskusi, kemudian materi yang kita
kelas. Nah, itu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, masih ingat pembelajaran yang lalu tentang apa? Tentang masih ingat syarat interaksi sosial. Nah, itu. Nah, jadi syarat interaksi sosial masih ingat? Apa syarat-syaratnya? Masih ingat? Udah lupa. Baru kemarin udah lupa. Salah satunya ya, pelakunya lebih dari satu orang. Ada komunikasi. Nah, jadi untuk itu, jadi setiap kita pembelajaran supaya tidak lupa bagaimana caranya, ya, supaya tetap ingat, kita tetap mengulang pelajaran. Itu caranya. Jadi, nah pelajaran yang kemarin berlanjut dengan sekarang. Yang awal sekali sebelum syarat interaksi sosial, kita pelajari tentang pengertian interaksi sosial dan proses sosial. Nah, sekarang materinya tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, itulah yang disebut dengan proses sosial. Ya, itulah yang dimaksud dengan proses sosial. Nah, kemarin kita hanya mempelajari tentang pengertiannya, sekarang prosesnya. Ya. Nah, jadi berkaitan antara pelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang sekarang. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu Bapak di sini hanya menyampaikan materi secara global. Nah, nanti kalian yang mendiskusikan apa yang telah Bapak buat di LKPD yang akan Bapak bagikan nanti. Ya, didiskusikan. Kalian temukan sendiri sesuai dengan model pembelajaran kita adalah melalui model pembelajaran discovery learning. Artinya menemukan, belajar dengan menemukan. Karena dengan menemukan sendiri kita akan ingat selama-lamanya. Itu. Jadi yang kita pelajari pokok-pokoknya ya. Bisa dilihat di sini. Nah, kelihatan kan? Jelas? Di belakang kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan? Ya. Ya kan? Jelas jadi kelihatan. Nah, materi yang kita pelajari adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah proses asosiatif. Yang kedua proses disosiatif. Nah, proses asosiatif yang kita pelajari ada 4 di sini pada hari ini. Ya, sebetulnya banyak, tapi Bapak cukup ada 4. Yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi. Ya betul. Yang keempat akulturasi. Sedangkan proses disosiatifnya adalah kedua kontraksi, ketiga konflik. Nah, tapi kalau yang proses disosiatif itu bentuk-bentuknya ada 3, tapi saling berkesinambungan. Artinya apa? Merupakan sebab akibat, yaitu yang proses dia disosiatif. Nah, jadi proses asosiatif itu singkatnya, intinya supaya lebih mudah memahaminya adalah proses interaksi yang merapatkan hubungan. Sedangkan proses disosiatif adalah merenggakan hubungan. Nah, itu perbedaannya. Ya. Singkat, tapi mudah dipahami. Tapi nanti kalau di LKPD kalian menjawabnya harus dijabarkan sesuai dengan tujuannya tadi apa? Yang pertama penjelasan, yang kedua lupa,
jawab dengan menjabarkannya dengan panjang lebar sesuai dengan soal pada LKPD. Nah, kemudian yang proses asosiatifnya kerjasama, artinya adanya orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau tujuannya tidak sama, tidak mungkin. Kemudian yang ketiga, akomodasi, yaitu adanya proses untuk menyatukan yang tadinya mungkin ada agak sedikit misalnya pertengkaran atau ada sedikit istilahnya ya ketidakcocokan. Nah, kemudian kita melakukan akomodasi. Kemudian yang keempat, asimilasi. Nah, tadi asimilasi contohnya adalah percampuran yang salah satu contoh percampuran yang misalnya antar suku yang diikat dengan suatu pernikahan misalnya. Kemudian akulturasi yang berhubungan dengan kebudayaan. Asal dari kata akulturasi adalah culture. Nah, adalah budaya. Kemudian yang proses disosiatif, nah itu udah tahu. Yang pertama kompetisi artinya persaingan. Nah, persaingan itu kemudian berproses, ya, bisa merapatkan hubungan, bisa merenggang kemungkinannya dua. Nah, bisa kita perhatikan biasanya pertandingan sepak bola di daerah kita kan habis tadi awalnya bagus untuk bertanding, tapi akhirnya berkelahi misalnya. Kemudian kontravensi artinya sudah ada perbedaan yang bisa mengakibatkan ke arah pertengkaran. Kemudian yang ketiganya adalah konflik. Nah, kalau konflik dan pertentangan. Nah, sedikit gambaran tentang materi yang akan kita pelajari. Baik, sekarang Bapak bagikan LKPD dulu, ya, dan FAO untuk yang kita pelajari. Nah, ini sumber belajar kita itu bukan hanya buku. Jadi sumber belajar kita harus banyak ya. Pertama ini buku paket, kemudian buku modul, tapi modul ini bukan LKS. Nah, modul, kemudian saya tambah dengan handout, kemudian ada tugas yang harus kalian diskusikan. Baik, Bapak bagikan dulu berkelompok. Sudah dapat semua kan? Sudah dapat semua. Sekarang perhatikan dulu ke depan. Kita lihat dulu gambar. Nah, coba perhatikan. Biasanya Bapak mengajar kalian hanya melihat di laptop. Bapak minta kalian maju ke depan karena layar laptop kecil. Tapi sekarang kita ada proyek rektor, jadi tidak perlu maju ke depan lagi, cukup lihat di layar PPT. Baik, perhatikan gambar pertama. Kelihatan yang di belakang? Kelihatan. Gambar apa itu? Gambar orang berjabat. Itu ya. Tapi ada satu orang di tengah itu. Nah, inilah nanti kalian harus berpikir pesan apa yang disampaikan oleh gambar tersebut. Ini tentu kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bapak tampilkan gambar kedua. Basket. Apa? Main bola basket, kan permainan. Kemudian yang ketiga,
Apa? Demo. Itu biasanya masyarakat Indonesia itu kan suka demo, berbeda dengan Malaysia. Itulah proses demokrasi memang dibenarkan di negara Indonesia. Kemudian yang gambar terakhir cukup 4 saja yang Bapak sampaikan. Apa itu? Hah? Kan ada yang bawa petungan apa segala macam kan? Coba kalian lihat ini. Alhamdulillah di daerah kita tidak terjadi yang seperti ini. Tapi jangan sampai, ya, jangan sampai. Awas kalau kalian itu melakukan hal seperti ini, ya. Itu tidak boleh. Ya. Apa itu? Apa gambar apa? Biasanya kan sering kita dengar di TV-TV kan? Iya. Tawaran katanya. Maaf ya, Bapak ini memang suka tersasul ke dalam Malaysia. Apa maksudnya tersasul ke? Nah, agak belepotan memang itulah namanya penyakit kan. Itu Bapak alami dari kecil kan. Jadi mohon anak-anak ini semua paham aja dengan Bapak ya. Ya, itu kekurangan Bapak ya. Baik. Nah, setelah kalian perhatikan tadi, kalian amati apa yang ada di benak kita tentang gambar tersebut, kemudian kalian bandingkan. Nah, gambar apa saja yang 1, 2, 3, dan 4, kemudian kalian bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, sekarang Bapak persilakan kalian untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Sekarang dengan kelompoknya masing-masing. Kalau selesai nanti dipresentasikan ke depan. Baik, untuk pertama ini Bapak kasih waktu 10 menit. Dari sekarang. Ya, bagus ya. Nah, silakan. Soalnya kan kelihatan kan tentang bentuk-bentuk proses atau reaksi penjelasan dengan analisis kemudian membedakan ya apa ya, waktunya udah habis. Sementara yang belum selesai tinggal menjelaskan sedikit dilanjutkan. Nah, sekarang kita saatnya presentasi yang mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian diskusikan di depan kelas. Baik, kelompok mana yang ingin duluan maju untuk mempresentasikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, panas itu.
Perkenalkan, nama saya Gunawan, ingin membacakan hasil diskusi kami. Proses asosiatif adalah interaksi yang menyerang pada persatuan. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, warga bergotong royong membersihkan selokan. Akomodasi merupakan suatu usaha individu untuk saling menyesuaikan diri, contohnya toleransi kehidupan beragama. Asimilasi merupakan usaha mengurangi peredaran yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, contohnya masyarakat Indonesia yang ikutan turis asing mengenakan pakaian bikini di pantai. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Unsurnya kebudayaan asing itu lambat laun diterima tanpa menyebabkan unsurnya hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Contohnya adat istiadat. Bentuk-bentuk proses disosiatif. Kompetisi merupakan suatu proses sosial ketika ada pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu bersama. Contohnya bermain basket. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan dan penangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Contohnya demo. Konflik merupakan bentuk dan intervensi artinya keselisihan sudah bersifat terbuka. Contohnya perkelahian. Proses asosiatif adalah proses interaksi sosial yang menyerang pada persatuan, sedangkan proses disosiatif adalah proses interaksi sosial yang menyerang pada pendekatan. Silakan untuk kelompok lain menanggapi hasil diskusi kami. Bagaimana kelompok lain? Kalau memang ingin menanggapi, langsung aja ke kelompok di depan. Nah, ini mana moderatornya, lihat tuh ada di sini. Silakan untuk kelompok B menanggapi hasil diskusi kami. Silakan nama saya kelompok B. Proses disosiatif yang meliputi persaingan kontravensi, perdamaian dan konflik sosial. Gila menanggapi nomor berapa gitu. Gila teman supaya mereka teman kalian yang depan supaya tidak diomong. Tadi kata dasarnya nggak tahu kan? Coba. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menanyakan lagi? Silakan untuk kelompok yang menanggapi hasil diskusi kami. Silakan, nama saya Ferdinand dari kelompok D yang ingin menanggapi C. Proses sosial asosiatif yaitu proses interaksi sosial yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan antara anggota kelompok sosial. Sementara proses sosial disosiatif menyebabkan terjadinya kelompok sosial. Terima kasih untuk kelompok B jawaban kita sama. Kita sama katanya. Maknanya sama. Terima kasih. Nah, baik, supaya kelompok lain kebagian atau mungkin ada yang masih yang ingin menanggapi, silakan. Apakah ada yang ingin menanyakan lagi?
Jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, masing-masing sudah memberikan menyampaikan hasil diskusi dan banyak yang menanggapi. Sebelumnya saya sedikit evaluasi tentang diskusi kita hari ini. Ya, seperti yang Bapak sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Dalam proses diskusi, pembacaan diskusi ini, Bapak memang tidak banyak bicara. Ya, memang begitu, ya. Jadi Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengeksplor, mengeluarkan pendapat, ya, yang kalian miliki. Jadi tidak tertahan kalau nanti Bapak yang banyak ngomong nanti berarti kalian tidak bisa mengeluarkan potensi. Bapak beri kesempatan yang seluas-luasnya kalian untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat dan lain-lainnya. Cuman tadi yang evaluasi Bapak, kebanyakan kalian itu belum ada yang menanya, paling hanya menanggapi dengan menyampaikan ide. Ya, tapi ya alhamdulillah ya. Namanya kita belajar, proses belajar. Kemudian ada yang keliru sedikit itu tidak apa-apa. Ya, kita belajar jangan takut salah. Ya Bapak pun kadang-kadang, bukan lagi kadang-kadang, sering juga salah. Ya Bapak pun sering juga salah. Tapi kita namanya proses belajar. Yang penting munculkan dulu keberanian kita. Nah, sekarang mungkin ada yang belum dipahami dari materi yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang Bapak kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Nah, silakan. Apakah materi sudah dipahami? Kalau belum dipahami, silakan tanyakan. Bapak buka kesempatan untuk bertanya. Ya, kesempatan ini. Mungkin tadi kurang puas atau bagaimana? Ya, dengan apa yang sudah kalian temukan sendiri, dengan yang ditemukan oleh teman kalian. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada. Tidak ada yang bertanya. Baik, sedikit kalau tidak ada yang bertanya, sedikit saya kasih pelurusan dulu ya. Nah, tadi Bapak simak ya, proses pembelajaran apa yang hasil diskusi kalian yang telah kalian sampaikan itu semuanya udah mengena jawabannya. Ingat kita IPS itu walaupun sedikit ada perbedaan redaksi tapi maknanya sama, itu berarti udah benar, berarti dianggap benar. Apalagi kalian ini baru kelas 7, baru lepas dari SD. Ya, apalagi kalau di SD misalnya belum terbiasa dengan diskusi. Makanya Bapak sekarang mengajarkan belajar dengan proses diskusi. Nanti pelan-pelan ke depan ya, kita akan belajar dengan cara diskusi. Nah, apalagi kita dibantu dengan media, ya, media apa namanya, proyektor, ya. Ada PPT, layar PPT di depan. Nanti ke depan mungkin Bapak sajikan video dalam bentuk video, ya. Baik, sekarang, ya, Bapak ingin kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Kelompok apa namanya, kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelompok D. Pada hari ini kami belajar mengamati tentang bentuk-bentuk interaksi sosial dan proses asosiatif dan disosiatif. Bentuk asosiatif ada 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, beda. Dan bentuk disosiatif ada 3, yaitu kompetensi, dan konflik. Sudah. Kita upload dulu. Mereka sudah menyimpulkan menurut pendapat mereka. Bapak kasih kesempatan lagi satu. Silakan. Bapak D. Pada hari ini kami belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial
Ada dua bentuk interaksi sosial, yaitu yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Sudah. Nah, jadi kelompok ini kita yang lain tidak ada? Nah, silakan. Pada hari ini kita mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada dua, yang pertama asosiatif, kedua disosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, sedangkan disosiatif mengarah pada perpecahan. Ya, kita dulu. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Ada? Ada. Kalau tidak ada, baik. Ada lagi yang mau menyampaikan? Tidak. Baik, ya. Nah, kesimpulan kalian itu pun sudah menyangkut materi kita. Makanya saya bilang tidak salah kesimpulan kita. Tapi Bapak luruskan sedikit. Nah, kita hari ini mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang terdiri dari dua bagian. Ya, dua bentuk. Pertama, bentuk asosiatif. Yang kedua, disosiatif. Nah, asosiatif dengan bentuk-bentuknya, asosiatif dengan bentuk-bentuknya. Asosiatif tersendiri, unsur-unsurnya, bentuk-bentuknya, kemudian disosiatif demikian juga. Nah, jadi proses disosiatif itu adalah proses interaksi, ya, yang merenggangkan hubungan, sedangkan proses asosiatif adalah proses interaksi yang merapatkan hubungan. Artinya apa? Kalau orang melakukan interaksi itu bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Tapi pada umumnya kita melakukan interaksi itu untuk apa? Untuk mencapai keselarasan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi harus seimbang, itu tujuannya kita melakukan interaksi. Nah, dari itu, baru kita sampaikan saat ini, Bapak sampaikan apa manfaat kita mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa manfaatnya? Coba. Apa manfaatnya? Ini bagian dari refleksi kita hari ini. Apa manfaat kita mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial ini? Tadi kan sudah kita pelajari proses disosiatif dan asosiatif. Ada yang merapatkan, ada yang merenggangkan. Jadi manfaatnya itu ya bisa kita terapkan dalam sehari-hari supaya kita melaksanakan. Kita sebagai subjek kita yang melaksanakan interaksi tersebut. Nah, seperti dalam proses pembelajaran ini agar terjadi keselarasan. Jadi kalau kita sudah tahu mana yang positif, mana yang negatif, maka kita jangan melakukan yang negatif. Kemudian kita praktekkan yang positifnya, yaitu yang asosiatif. Nah, mungkin ada yang lain bagaimana yang menyampaikan refleksinya hari ini? Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Ya? Bagaimana? Coba siapa suaranya kalau memang menyenangkan? Sangat katanya itu. Kata siapa? Ferdi biasanya aktif kan? Cukup aktif dia. Nah, tapi sekarang kenapa ketawa-ketawa? Saya tidak melarang ketawa. Ya saya kita pun harus ketawa karena tahu. Senam wadah. Nah, supaya lebih absolut segar. Baik. Untuk tugas. Nah, ada tugas yang proses asosiatif. Yang kita pelajari kan hanya 4. Nah, nanti di rumah kalian cari dari sumber lain yang lain-lain yang selain dan 4 ini. Ya, kalian cari dengan pengertiannya serta contohnya kalian cari di rumah. Nah, ya. Jadi itu tugasnya. Jadi evaluasinya tadi dalam bentuk pertanyaan, kemudian evaluasi ulangan nanti sampai kalau sudah selesai pelajaran tentang interaksi dan lembaga sosial. Nah, jadi Bapak harapkan
belajar. Walaupun di musim apa ini? Durian. Bukan, musim durian. Rambutan. Nah, musim pandemi. Kebetulan rambutan istri kita belum berbuah ya. Jadi harus semangat, tetap semangat belajar ya. Nah, untuk materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang lembaga sosial, pengertiannya dulu. Baik, nah di sini sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencapai keselarasan dan memenuhi kebutuhan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Silakan siapa yang memimpin.